Kelahiran Esanwar Wilds. Rosaline tersenyum melihat bayinya. Selamat ibu, bayinya laki-laki. Ujar seorang perawat sembari menyerahkan seorang bayi pada sang ibu. Rosaline mengambil alih bayinya dari tangan sang perawat. Wanita itu tersenyum, sebelum detik berikutnya justru banjir air mata. Dengan cepat, wajah wanita itu basah. Dia bahagia. Sangat bahagia melihat bayinya. Bayi mungil yang terlihat begitu tampan. Kedua kelopak mata sang bayi masih tertutup rapat, tapi Rosaline yakin dia memiliki mata yang indah. Mata yang akan menunjukkan siapa ayah dari bayi laki-laki ini. Pintu ruang perawatan terketuk. Rosaline dan seorang suster yang masih berada di samping ranjang pasien menoleh ke arah suara berasal. Perlahan daun pintu terkuak, lalu masuk seorang pria dengan tubuh tinggi besar dengan setelan jas berwarna hitam. Pria dengan kepala pelontos tersebut melangkah lebar menghampiri ranjang. Rosaline mengernyit melihat wajah tegang bab pengawal pribadi yang ditugaskan suaminya untuk selalu mengikuti kemanapun dia pergi serta menjamin keselamatannya. Tiba di ujung bawah ranjang, Bab menoleh ke arah wanita yang mengenakan seragam perawat. Bisa tolong tinggalkan kami? Melihat tatapan tajam, dan juga wajah keras pria yang baru saja masuk ke dalam ruang perawatan itu membuat sang perawat cepat-cepat mengangguk. Wanita muda itu sempat menoleh sepersekian detik ke arah sang pasien, sebelum kemudian berderap keluar ruangan. Dia akan mengambil kembali bayinya nanti. Bulu kudunya merinding mendapati tatapan setajam mata pisau pria pelontos itu. Ada apa, Bab? Tanya Rosaline khawatir. Ekspresi wajah Bab jelas tidak biasa. Rosaline bisa menebak sudah ada yang terjadi di luar sana yang belum ia ketahui. Apa kamu sudah menghubungi suamiku? Saya tidak bisa menghubungi Tuan, Nyonya. Ponselnya tidak aktif. Rosaline mengerjap. Kedua tangan wanita itu mendekap erat sang bayi, seakan sedang berusaha mendapatkan kekuatan dari bayinya. Apa terjadi sesuatu dengan suaminya? Rosaline benar-benar khawatir. Kalau begitu, kembalilah ke rumah dan temui suamiku. Katakan aku sudah melahirkan putranya. Perintah Rosaline pada sang bodyguard. Bab terdiam. Sepasang mata pria itu menyorot ke arah bayi merah yang ada dalam dekapan sang nyonya. Bab menghembuskan nafas pelan. Pria itu tersentak ketika mendapati getar ponsel yang masih tersimpan di dalam saku jasnya. Bab segera meraih ponsel, lalu mengeluarkannya. Melihat siapa yang sedang menghubunginya, pria itu kemudian segera menekan tombol hijau, lalu membawa benda penghubung tersebut ke telinga kiri. Sementara sepasang matanya kembali tertuju pada sang bayi. Keturunan dari istri pertama klan Wilds yang disegani di seluruh negeri. Di ranjangnya, Rosaline memperhatikan sang bodyguard dengan perasaan tidak tenang. Melihat beberapa kali kening Bab mengernyit, jantung Rosaline berdetak kencang. Dia tidak berharap terjadi sesuatu pada suaminya. Tidak. Jangan, Tuan, pinta wanita itu dalam hati. Bergegas menurunkan ponsel setelah mendengar informasi dari seseorang yang menghubunginya, Bab bergegas berjalan ke arah sang bayi. Pria itu kembali memasukkan ponsel ke dalam saku jasnya. Kita harus pergi sekarang, Nyonya. Tidak ada waktu lagi. Ada apa? Rosaline bingung saat Bab tiba-tiba mengambil bayinya, lalu meletakkan bayi yang masih tertidur itu ke dalam box. Tak lama pintu terbuka, lalu seorang dengan pakaian serupa Bab dengan rambut cepak ala tentara masuk dengan mendorong kursi roda. Melihat salah satu anak buahnya masuk, Bab segera meraih tubuh sang nyonya. Maaf. Ujar pria itu setelah menelusupkan tangan ke bawah lutut dan belakang punggung nyonyanya. Rosaline yang masih kebingungan, kehilangan kata-kata. Wanita yang baru beberapa jam lalu melahirkan anak pertamanya setelah 5 tahun menikah tersebut, menatap Bab penuh tanda tanya. Sementara sang bodyguard dengan cepat memindahkan tubuh sang nyonya ke atas kursi roda. Apa semuanya sudah siap? Bab bertanya pada salah seorang anak buahnya. Pria yang sudah siap mendorong kursi roda itu mengangguk. Jalur belakang. Ujarnya singkat. Bab mengangguk mengerti, kemudian memberi isyarat dengan kedikan kepala agar sang bawahan segera membawa nyonya mereka keluar. Sementara Bab sendiri kembali meraih bayi yang masih pulas tertidur, kemudian membawa dalam dekapannya. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Rosaline bertanya setelah keluar dari ruang rawatnya dan mendapati lorong rumah sakit sepi. Tak ada satu orang pun terlihat. Suamiku, apa dia dalam bahaya? Rosaline memutar kepala ke belakang. Dia sungguh khawatir terjadi sesuatu dengan suaminya. Tidak, Nyonya. Tuan baik-baik saja. Marco menjawab. Pria itu mendorong lebih cepat kursi roda sang nyonya. Rosaline meringis. Kedua tangannya terkepal menahan sakit. Marco yang melihatnya, mengurangi kecepatan dorongannya. Kita harus cepat, Marco. Bab mengingatkan. Pria itu menatap sang bawahan yang menoleh ke arahnya. Marco mengangguk patuh. Maaf, Nyonya. Tolong tahan sebentar lagi. Pria itu kemudian kembali mempercepat dorongan kursi rodanya.
Rosalind menganggukkan kepala. Sudah jelas ada yang terjadi, meskipun dia tidak tahu apa. Tapi, mereka berdua adalah orang-orang kepercayaan suaminya. Mereka tidak akan pernah membahayakan dirinya. Tiba di bagian belakang rumah sakit, sudah ada sedan hitam yang menunggu mereka. Tidak hanya satu, melainkan dua. Seseorang dengan seragam yang sama membuka pintu, lalu membantu sang nyonya untuk masuk. Setelahnya, Bob memberikan bayi yang didekapnya pada sang nyonya. Rosalind mendesah lega setelah bisa duduk dengan nyaman dan mendekap bayinya. Dia masih merasakan nyeri di bagian intim, tapi selama bisa memandang sang bayi rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan rasa bahagianya. Bayi ini adalah anugerah Tuhan yang sudah dia dan suaminya nanti setelah 5 tahun. Dia bahkan harus merelakan sang suami menikahi dua wanita lain hanya karena dirinya yang belum juga hamil setelah 2 tahun pernikahan. Bob dan Marco masuk ke dalam mobil bagian depan dengan Marco yang berada di belakang kemudi. Lagi, ponsel milik Bob bergetar. Pria itu kembali meraihnya. Dia sempat menoleh ke samping, meminta Marco untuk segera menjalankan mobil, sementara dirinya menerima panggilan dari seseorang. Mobil tersebut melaju, diikuti mobil lain di belakangnya. Rosalind tersenyum ketika melihat kelopak mata sang bayi terbuka. Wanita itu terharu melihat warna mata sang putra yang persis sama seperti milik ayahnya. "Halo, sayang. Selamat datang di keluarga Wilds." Marco yang mendengar suara lirih sang nyonya melirik dari spion tengah, lalu tersenyum. "Selamat datang, bos kecil," kata pria itu masih dengan menarik kedua sudut bibirnya. Dia sudah lama ikut dengan sang tuan, dan sudah sejak awal ditugaskan bersama Bob untuk menjaga istri pertama sang pemilik tahta Wilds. "Siapa namanya, Nyonya?" Marco yang penasaran bertanya, meskipun kepala pria itu tetap fokus menghadap ke depan. Ethan Wilds." Mobil melaju lebih kencang setelah Bob menyelesaikan sambungan teleponnya. Marco menutup mulut. Pria itu tak lagi mengeluarkan satu pun kalimat. Sesekali bola mata pria itu melirik spion kanan, kiri dan juga tengah. Sementara itu, di samping Marco Bob sudah mengeluarkan senjata apinya. Pria dengan kepala pelontos itu terus memperhatikan spion bagian kiri mengawasi bagian belakang. Di kursi penumpang, Ethan yang sudah terbangun mulai menggeliat seakan ingin lepas dari kain bedong yang melilit tubuh kecilnya. Rosalind tak henti-hentinya mengulas senyum mendapati bibir sang bayi yang mulai celamitan. "Sabar ya, sayang. Nanti, setelah kita tiba di rumah, Ethan bisa nenen." Rosalind mengecilkan suaranya pada kata terakhir. Dia tidak berharap kedua bodyguard-nya mendengar. Wanita itu mengangkat kepala hanya untuk mengernyit ketika melihat jalanan di depan mereka. Dia tidak tahu jalur yang saat ini mereka tempuh akan bisa membawanya kembali ke Mansion Wilds. Dia belum pernah melewati jalur ini sebelumnya. Belum pudar kerutan pada kening wanita yang masih mencoba menerka di mana keberadaan mereka saat ini, ia dikejutkan oleh suara benturan keras di belakang mobil mereka. Refleks, Rosalind menoleh ke belakang. Sepasang mata wanita itu terbelalak, dengan mulut menganga. "Asecte!" Bob mengumpat keras. Dia melupakan keberadaan seorang bayi yang langsung menangis karena mungkin saja terkejut mendapati entah suara di belakang mereka, atau suaranya yang cukup keras. "Tancap gas, Marco!" perintah Bob. Pria itu kembali memperhatikan pergerakan dua mobil di belakang mereka. Bob memeriksa isi pistolnya. Rosalind yang tidak sengaja melihat apa yang ada di tangan Bob, hanya bisa membuka mulutnya. Sekarang dia baru sadar. Bukan suaminya yang sedang dalam bahaya, tapi dirinya dan juga bayinya. Hidup selama 5 tahun menjadi istri seorang Ramon Wilds, membuat Rosalind berada dalam ketegangan selama beberapa kali. Namun apa yang ia alami kali ini, membuatnya merasa jika ketegangan yang pernah ia alami dulu tidak ada artinya. Detak jantung Rosalind semakin tidak beraturan saat suara tembakan mulai terdengar. Wanita itu membungkukkan tubuh mendekap bayinya yang menangis semakin kencang. Ethan pasti ketakutan. Rosalind tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya sempat mendengar Bob yang menyuruhnya untuk tetap menundukkan kepala, lalu yang dia rasakan adalah jalanan yang tidak lagi rata hingga membuat tubuhnya berguncang. Sekuat tenaga Rosalind menahan rasa sakit di bagian intim, serta mendekap erat Ethan. "Kita tidak akan berhasil, Bob." "Omong kosong!" Lalu kembali terdengar suara tembakan. Jalanan yang benar-benar tidak bersahabat membuat Rosalind merintih kesakitan. Sungguh, dia nyaris tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Mungkin, saat ini jahitan di bagian intimnya sudah kembali terbuka saat dia merasakan sakit yang luar biasa nyaris tak tertahan. Bob menoleh ke kursi bagian belakang. Pria itu menatap sesaat sang nyonya yang sedang meringis kesakitan. Tidak hanya itu. Kedua mata wanita itu berair. Sang nyonya pasti sedang menahan sakit yang luar biasa. Bob membatin. Bob kembali memutar kepala. Melihat anak buah yang berada di belakang mobil yang ia tumpangi berhasil menghadang jalan kedua mobil yang mengejar mereka, pria itu meminta Marco untuk menghentikan mobil. "Aku akan turun,"
Kamu harus berhasil membawa Nyonya dan Tuan Muda ke tempat yang aman. Aku akan menyusul kalian nanti. Tapi, Bab, Marco menggeleng tidak setuju. Mobil yang menyertai mereka sudah berhasil membuat dua mobil penguntit itu tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Mereka bisa menyelamatkan diri bersama. Tidak ada tapi, Marco. Hentikan mobil sekarang juga! Bab membentak. Dia tidak punya banyak waktu. Dia yakin, sebentar lagi dua mobil penguntit itu akan bisa menyusul, jika dia tidak berhasil menghentikannya. Marco menekan pedal rem. Pria itu menoleh, menatap sang atasan yang sama sekali tidak lagi menoleh ke arahnya. Bab bergerak begitu cepat turun dari mobil. Pria itu hanya sempat memukulkan telapak tangan ke badan mobil sebagai isyarat agar Marco segera menjalankan kembali mobilnya. Meski kesal, Marco tetap patuh. Pria itu kembali menekan pedal gas sedalam yang memungkinkan. Lo harus balik, Bab. Lo sudah janji. Marco menggumam sembari mengamati sang atasan yang sudah berlari ke arah terjadinya pertarungan. Rosaline menutup mata. Tangan wanita itu berusaha menenangkan bayinya yang masih terus menangis. Marco, saya harus menyusui Ethan. Wanita itu berbicara masih dengan mata tertutup menahan sakit. Sang putra masih terus menangis. Bahkan semakin keras. Sepertinya Ethan tahu jika mereka sedang dalam bahaya. Marco mengedip. Baik, Nyonya. Saya bersumpah tidak akan melihat ke belakang. Rosaline membuka mata, lalu mengangguk. Terima kasih. Sembari meringis, Rosaline membenahi posisi duduknya. Dia bisa merasakan sesuatu mengalir di bawah sana. Sesuatu yang lengket dan berbau amis. AC mobil yang masih berfungsi dengan sangat baik, membuat bau amis menyengat itu masuk dengan cepat ke indera penciuman Marco. Marco yang khawatir, nyaris saja menggulir sepasang bola matanya ke spion tengah, sebelum buru-buru mengembalikan fokus ke depan saat mengingat jika sang nyonya sedang menyusui bayinya. Pria itu melirik spion bagian kiri, dan sudah tidak lagi bisa melihat keberadaan Bab dan yang lainnya. Marco menarik nafas panjang, lalu memutar kemudi mengambil jalur lain. Bab sudah memberitahu kemana dia harus pergi. Sepertinya Bab memang sudah tahu akan ada usaha pembunuhan sang pewaris tahta Wales. 28 tahun setelahnya. Ethan mengusap rambut pendeknya dengan pomada. Pria 28 tahun tersebut melirik ke arah layar televisi yang sedang menyala. Sepasang mata tajam dengan warna berbeda itu semakin menyipit. Calon pewaris perusahaan multinasional keluarga Wales akan segera melangsungkan pernikahan dengan salah seorang putri anggota dewan. Narasi yang dibacakan oleh seorang pembawa berita. Esanoir Wilds mendengkus begitu layar televisi memperlihatkan sepasang pria dan wanita yang duduk bersama menggelar jumpa pers untuk memberitahu rencana pernikahan keduanya. Apa kamu sudah akan berangkat? Mendengar suara wanita mendekat, Ethan buru-buru meraih remote, lalu mematikan televisi. Pria itu memutar tubuh ke arah seorang wanita dengan rambut yang sebagian sudah memutih, namun masih terlihat cantik di usianya. Pria itu mengangguk. Anak ibu tampan dan gagah. Sama seperti ayahmu. Ethan mengatupkan sepasang gerahamnya. Dia tidak pernah suka mendengar sang ibu yang selalu saja menyamakannya dengan seseorang yang tidak pernah dia lihat secara nyata. Ayah. Bullshit. Dia tidak punya ayah. Baginya, dia hanya memiliki ibu dan seorang paman yang selama ini mendidiknya dengan keras. Suatu saat nanti, ayahmu pasti akan bangga melihat putranya. Aku tidak butuh itu, ibu. Aku hanya butuh kekuasaan pria itu. Aku berjanji, aku akan mengambil alih kekuasaan pria itu. Saat itulah, aku akan bisa membuat ibu bangga. Sepasang mata dengan warna manik mata berbeda tersebut menatap sang ibu dengan kilat yang sanggup membuat ibunya sendiri merinding. Begitu besar kebencian yang terpancar pada sepasang mata putranya. Rosaline menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya. Wanita itu kemudian mengalihkan tatapannya. Dia tahu, hidup putranya tidak mudah. Untuk bisa menyelamatkan nyawa mereka berdua, Marco membawa mereka ke tengah hutan. Tempat yang tidak akan bisa ditemukan oleh mereka. Rosaline masih belum tahu siapa yang berada di balik peristiwa 28 tahun lalu. Peristiwa yang membuat dirinya dan sang putra nyaris kehilangan nyawa. Peristiwa yang menyebabkannya tidak pernah lagi bisa melihat sang suami. Sudah siap? Rosaline dan Ethan menoleh bersamaan. Keduanya menatap sosok pria dengan rambut gondrong sebahu. Kali ini Marco mengikat rambut gondrongnya. Pria itu mengamati penampilan Ethan dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu satu sudut bibirnya terangkat. Dia bangga melihat anak didiknya. Jangan lupa kenakan kontak lensa. Mereka akan dengan mudah mengenalimu jika melihat warna mata kamu itu. Peringat Marco sembari menatap sang tuan muda sekaligus anak didiknya. Ethan tidak pernah membiarkannya memanggil pemuda itu tuan muda, atau bos. Ethan selalu menyuruhnya berbicara selayaknya dengan teman. Bagi Marco yang sudah sejak muda bekerja di keluarga Wilds, kesetiaan adalah harga mati untuknya. Dari awal dia bergabung menjadi salah satu bodyguard keluarga itu,
Dia tahu nyawanya sudah menjadi milik keluarga Wilds. Kamu harus tetap melindungi Ethan. Rosaline sudah memutar tubuh ke arah sang bodyguard. Ethan sedang kembali ke kamarnya untuk mengenakan kontak lensa. Dia harus menutupi warna mata yang menjadi ciri keluarga Wilds. Tentu saja, Nyonya tidak perlu khawatir. Kalian adalah misi terakhir yang Tuan berikan pada saya, dan saya tidak akan pernah mengecewakan kalian. Nyonya harus percaya pada saya. Saya tidak mungkin membiarkan Tuan muda dalam bahaya. Rosaline menganggukkan kepala. Wanita itu melirik sekilas ke arah lorong menuju kamar sang putra, sebelum kembali menatap Marco. Apa kamu benar-benar tidak bisa mendapatkan informasi tentang suamiku? Marco mengedip. Apa yang harus dia katakan pada wanita ini tentang suaminya? Tidak. Putus Marco. Pria itu bisa melihat kecewa dalam sorot wanita yang berusia tidak jauh darinya. Di kamarnya, Ethan memasangkan kontak lensa ke kedua bola matanya. Pria itu menutup kelopak mata beberapa detik, sebelum kembali membukanya. Ethan mengamati wajahnya dari pantulan cermin. Dia sudah siap. Siap untuk masuk ke sangkar harimau yang ingin ia kuasai. Ethan tersenyum miring. Sebentar lagi dia akan bisa bertemu dengan pria itu, dan juga anak-anaknya. Ethan mendengkus saat mengingat dia memiliki saudara yang seumur hidupnya tinggal di Mansion Wilds. Hidup dengan bergelimang harta, tanpa tahu seperti apa sulitnya hidup wanita bernama Rosaline. Ibunya. Ethan sudah bertekad untuk mengembalikan sang ibu ke posisi yang seharusnya. Wanita itulah yang seharusnya menjadi ratu di istana Wilds. Bukan perempuan lain. Itu adalah misi hidup yang sudah sejak remaja ia tanamkan dalam pikiran dan hatinya. Untuk bisa mengembalikan sang ibu ke tempatnya, maka Ethan harus bisa mengambil alih kekuasaan Wilds. Kekuasaan yang memang sudah seharusnya jatuh ke tangannya jika tidak ada orang-orang lain yang berusaha menyingkirkan dirinya. Ayahnya. Ethan tidak akan membiarkan pria itu menikmati masa tua dengan bahagia. Oh, mungkin saat ini dia sedang berbahagia karena salah satu putra mahkotanya akan segera menikah. Hanya sebentar, sebelum dia mengobrak-abrik kekuasaan mereka. Sekali lagi Ethan mengamati penampilannya, sebelum meraih kacamata hitam, lalu mengenakannya. Memutar tubuh, pria tersebut menghela sepasang kakinya keluar kamar. Tiba di ruang tengah, Ethan bisa melihat sang ibu yang sedang berbicara dengan bodyguardnya. Ethan bersyukur memiliki Marco. Tanpa pria itu, mungkin saja dirinya dan sang ibu sudah benar-benar akan mati 28 tahun yang lalu. Ayo paman, kita pergi. Yang dipanggil menoleh, lalu menganggukkan kepalanya. Ethan menghampiri sang ibu, lalu memeluk wanita itu. Untuk sementara waktu, dia akan meninggalkan wanita tercintanya. Dia tidak akan kembali sebelum berhasil dengan misinya. Pria 28 tahun tersebut mengecup kening wanita tua yang sangat dia cintai. Aku pergi dulu. Ibu baik-baik di sini. Tunggu aku pulang. Pesan pria itu sembari mengamati sepasang mata sang ibu yang sudah berkaca.